Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك يا رب العالمين. Hadilatul Karamun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Khairul Razikin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur kita akan lebih mudah untuk bahagia dan tidak harus menunggu kita bahagia baru kita bersyukur. Bahkan kalau kita merujuk kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yunus ayat 58, maka kita mendapati kebahagiaan itu harusnya enggak pakai syarat, Bapak Ibu. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, qul bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Maka apa arti bi fadlillah dan rahmatihi di dalam ayat ini? Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bi fadlillah adalah karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, dan di antaranya yang paling bermanfaat di dalam kehidupan kita, yakni adalah tentang ilmu. Jadi kalau kita hari ini dimudahkan hadir di majelis ilmu, bukan karena kita semata-mata punya waktu, Bapak Ibu. Kita hadir di majelis ilmu bukan karena semata kita sedang dikaruniakan kemampuan dan sekedar ada waktu untuk bisa hadir, tapi karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama. Jadi kalau kita merujuk kembali kepada hadis ini, maka kita mendapati karunia orang-orang yang diberikan kepahaman akan agama ini adalah di antara hak prerogatif Allah. Dan kalau bicara hak prerogatif Allah, siapa yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam circle dan aktivitas kebaikan, maka di antaranya merekalah orang-orang yang dikehendaki Allah baik. Maka sebaliknya, ketika seseorang itu dimudahkan di dalam aktivitas dan circle-circle sebaliknya keburukan, maka sesungguhnya itu adalah tanda Allah sedang berpaling pada diri seorang manusia tersebut. Maka mudah-mudahan yang hadir hari ini, insya Allah ketika datang ke majelis ta'lim ini adalah dikarenakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kebaikan selama berada di dalamnya. Karena yang namanya datang ngaji itu paksaan apa pilihan, Bapak Ibu? Paksaan apa pilihan?
duduknya nyender di belakang tembok nggak kelihatan ustadz, kira-kira pilihan apa kebiasaan? Nah ini saya lihat mulai agak kurang nyaman, zonanya kok tiba-tiba menyasar ke situ Ustaz. Bagi kami ini duduk itu posisinya adalah menunjukkan kadar prestasi ya, karena posisi menentukan prestasi waktu sekolah dulu ya. Tapi insya Allah baik yang nyender ataupun nggak nyender, insya Allah min ahlil jannah ya. Ya, kenapa? Karena kita sudah ngerasain icip-icip taman surganya Allah di atas muka bumi. Ya, karena kata Nabi SAW, ya jikalau kalian mendapati taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian mampir di dalamnya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Maka para sahabat nanya, "Wa ma riyadil jannah itu ya Rasulullah?" Kalau maknanya taman surganya di surganya Allah itu sudah kami dapatkan info darimu ya Rasulullah. Tapi kalau taman surganya Allah di atas muka bumi itu apa? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala hilatiz dzikr, yaitu halaqah zikir, majelis ilmu di antaranya. Maka insya Allah inilah yang selalu kita dawamkan di waktu pagi hari. Kita minta kepada Allah dengan doa yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, yaitu apa? Allahumma barik lana, itu nanti kalau sarapan pagi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini menarik kalau kita telusuri tentang bagaimana doa yang diajarkan dan didawamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama sebelum tentang rezeki yang baik, amal yang diterima adalah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang lainnya Nabi menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, lindungilah hamba daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ukuran ilmu manfaat atau tidak ada di dalam ukuran apa? Yang paling sederhana menurut para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan sang pemiliknya untuk semakin tunduk, taat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan ilmu yang didapat tidak membuat semakin tunduk, taat, takut kepada Allah, maka bukan tidak mungkin itu adalah di antara ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Maka inilah bifadlillah wa birahmatihi, dan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bicara rahmatnya Allah, Allah berikan rahmat dan kasih sayang kepada siapapun makhluk dan hambanya yang ada di atas muka bumi. Walaupun kalau boleh kita milih, kalau kita dikasih pilihan dari yang kita cintai, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Dikasih atau disayang? Dikasih atau disayang? Alhamdulillah. Kenapa nggak pengen dikasih? Karena ternyata semua yang dikasih belum tentu disayang. Tapi siapa yang disayang pasti, kalaupun dia belum dikasih karena, nah paham nggak tuh ya? Coba. Semua yang dikasih belum tentu disayang. Bapak Ibu parkirkan mobil di pasar, pas masukin mobil, pas masukin motor, nggak ada tuh petugas yang membantu agar mobil kita atau kendaraan kita terparkir dengan baik, betul? Tapi begitu keluar sudah ada suara periwitan, pertanyaannya kita kasih nggak sama petugas parkir? Kita kasih nggak tips kepada petugas parkir? Kita kasih, tapi apakah ketika kasih kita sayang sama tukang parkir? Bisa jadi enggak, sambil mendongkol dalam hati, tadi aja nggak ada, giliran keluar tiba-tiba muncul ya. Karena semua yang dikasih belum tentu disayang. Bahkan Abdullah ibnu Abbas menyebutkan, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu aw la man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapa yang Allah sukai dan apa yang tidak Allah sukai. Jadi kita mau dapetin dunia ini pakai yang halal, yang haram, yang benar, yang tidak dikasih sama Allah. Tapi masalahnya ketika dikasih belum tentu dia bisa disayang. Walakinnal iman, Abdullah ibnu Abbas menyebutkan, dan tidak dengan iman, karena iman itu hanya akan diberikan ya kepada siapa yang Allah sayang. Makanya kalau orang yang disayang pasti dikasih. Kalaupun belum dikasih karena disayang, paham gak nih? Contohnya seorang anak lagi sakit batuk pilek, terus dia minta sama ayah sama bundanya, Pak, Ma, nanti kalau mampir ke minimarket tolong belikan permen sama ice cream.
Pertanyaannya begitu ketika kita sampai di minimarket, terus pertanyaannya bisa nggak kita beli atau kita mampu beli permen dan es krim itu? Mampu beli nggak? Bisa beli nggak? Pertanyaannya dibeliin apa enggak? Kenapa nggak dibeliin? Karena sayang. Karena kalau dibelikan nanti yang ada bukan tidak mungkin batuk pileknya semakin bertambah-tambah. Ini sayangnya orang tua sama anak. Dan Allah itu lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu bahkan kepada anak. Maka diantaranya apa? Sayangnya Allah turunkan rahmat kepada kita. Abdullah bin Mas'ud itu menyebutkan, yakni adalah Allah hadirkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bab ini insyaallah kita sudah lewat bulan Maulid, sudah banyak pembahasan tentang Rasulullah. Intinya adalah ketika kita masih dikaruniakan oleh Allah ilmu dan kemudian kita mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam bahasa Al-Qur'an fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan semua itu, yaitu bi fadlillah wa bi rahmatihi, maka hendaklah mereka bergembira, mereka berbahagia. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena yang semua itu lebih baik daripada apa yang kita kumpul-kumpulkan. Salah satunya dengan bekal ilmu dan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, harapannya kan kita insyaallah bisa pulang kembali dengan selamat, betul atau tidak? Bahkan bukan hanya sekedar selamat tapi juga pengen bahagia. Dan ujung jalan yang selamat dan bahagia itu pilihannya, ya kalau tidak di surga maka dia akan berada di tempat yang sebaliknya, yaitu di neraka. Dan pertanyaannya hari ini, pengen nggak kita masuk surga Bapak Ibu? Pengen nggak pulang kita nanti di surga Bapak Ibu? Nah, hanya saja hari ini banyak di antara kita yang lebih sibuk mencari jalan keluar dari apa yang kita harapkan itu ketimbang kita melakukan perjalanan ke dalam. Inilah yang akan menjadi pengantar kajian seri Finding Inner Peace. Ini kita belum masuk. Yang tadi kita sampaikan, yang di flyer disampaikan ada 10 tema yang menjadi turunan dari Finding Inner Peace. Ini adalah satu program kami di PPA Institute yang sudah disampaikan kepada ratusan sahabat-sahabat kami di seluruh Indonesia dan luar negeri. Namun hari ini kita ingin bawakan dalam bentuk sekali pertemuan, kita kemudian bahasanya satu subtema. Sehingga setelah ini baru pengantarnya adalah inner journey. Bagaimana kita melakukan perjalanan ke dalam. Jadi ngaji kita Bapak Ibu ingin bahasanya, selama ini kan kita terlalu sibuk melihat yang ada di luar, sehingga kita melupakan bagaimana perjalanan kita ke dalam. Nah, nanti setelah pertemuan hari ini, semoga Allah izinkan ada 10 tema atau subtema turunan daripada Finding Inner Peace. Yang ini Masya Allah dengan izin Allah juga sudah kami sampaikan di beberapa perkantoran, juga beberapa komunitas, dan ini kalau tidak salah ada yang kedua atau yang ketiga yang insya Allah melanjutkan. Karena ada beberapa tema-tema lain, The Keys of Blessing Life, kemudian juga ada beberapa tema lanjutan yang ini juga tidak kalah pentingnya, Move Up Your Life. Ini juga adalah di antara tema-tema yang kami sampaikan. Dan apa yang menjadi outcome ataupun di antara harapan yang kami mintakan kepada Allah dari tema-tema ini adalah kita ingin mendaratkan pemahaman tauhid yang aplikatif di dalam kehidupan kita sebagai di antara jalan solusi dari problematika di dalam kehidupan kita. Karena hari ini banyak orang menghadapi masalah, tapi sayangnya salah di dalam merespon masalah itu. Contoh, kalau sekarang saya tanya, Bapak Ibu yang hari ini hadir di dalam masjid ini punya masalah atau tidak hari ini? Ada yang sedang punya masalah? Yang punya masalah angkat tangan bilang saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nggak punya masalah angkat tangan bilang saya. Nah, kok giliran diminta yang ini kok juga nggak angkat tangan, ya kan? Kalau yang nggak angkat tangan dua-duanya sekarang boleh angkat tangan. Karena kalau tadi ada yang angkat tangan pas bilang nggak punya masalah, itulah masalah terbesar di dalam hidup dia.
Karena orang yang hidup suka atau tidak pasti punya yang namanya masalah. Dan masalah ini adalah fasilitas yang Allah berikan untuk membuat kita bukan tidak mungkin menjadi hambanya yang lebih baik. Namun dengan hadirnya masalah itu, bagaimana kita meresponnya, itulah yang membedakan dan menentukan dengan izin Allah kualitas hasilnya, betul atau tidak? Karena setiap kita diberikan pilihan untuk merespon. Kalau dalam bahasa kami, kalau kita dapat masalah, mana dulu yang lebih dulu kita respon? Dipikirin apa dizikirin? Dipikirin atau dizikirin? Coba-coba jujur pada diri. Begitu ada masalah, mana duluan yang dilakukan? Dipikirin apa dizikirin? Nah, dipikirin. Setelah dipikirin selesai apa enggak? Terus dipikirin lagi enggak? Nah, begitu dipikirin lagi selesai enggak? Terus dipikirin lagi enggak? Dan itulah yang menjadikan kenapa wajah seseorang terlihat lebih senior daripada usia seharusnya. Karena apa? Hidupnya kebanyakan mikir, overthinking di dalam hidup ini. Makanya Allah memberikan pilihan kepada kita dalam merespon masalah tersebut. Bahkan apapun peristiwa dan kejadian di dalam hidup itu dengan dua jalan. Apakah yang dia pilih jalan kesenangan atau jalan ketenangan? Dari mana dasarnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada manusia itu jalan. Yang pertama jalan fujur. Maka kita membahasakan jalan yang tidak baik itu jalan kesenangan. Dan menurut para mufassir, kenapa fujur duluan baru takwa? Takwa kita maknai jalan ketenangan. Karena walaupun Allah kasih pilihan dan kebebasan bagi kita untuk merespon terhadap sebuah masalah, tapi kebanyakan kita lebih dulu menggunakan jalan fujur dulu, jalan kesenangan. Hari ini apa di antara masalah yang membelenggu hidup kita? Salah satunya dua toksik di dalam kehidupan yang kalau tidak kita waspadai bisa merusak hidup kita. Apa toksik itu? Di dalam satu doa yang diajarkan Nabi SAW terkait dengan meminta perlindungan kepada Allah daripada mental illness. Hari ini isu tentang mental health, kesehatan mental sedang menjadi sentra banyak di dalam pembahasan dan diskursus. Maka termasuk kalau kita kembali kepada agama, Rasulullah 15 abad yang lalu sudah ngajari. Apa di antara doa yang diajarkan Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini aja dulu potongannya. Kalau lanjutannya kan wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhul, wa'udzubika min walabatid daini wa qahri rijal. Karena setelah hammi wal hazan yang lain itu turunannya daripada ini. Nah, tapi nanti bab ini kita akan bahas di kesempatan yang lain. Kita highlight yang awalnya saja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah hamba daripada apa? Al-hammi. Al-hammi itu apa? Atau al-hammu. Kekhawatiran kita akan masa depan yang itu belum tentu terjadi sebagaimana apa yang kita pikirkan, tapi sudah kita pikirkan dan kita sudah anggap itu terjadi sebagaimana yang kita bayangkan. Dengan kata lain apa? Overthinking. Hari ini ada seorang ibu, bukan sekarang, beberapa tahun lalu, menggunakan hijab, punya 3 anak laki-laki. Di saat mereka sedang tidur siang, kemudian si ibu ini menutupkan bantal kepada 3 anak itu sampai kemudian tidak bernapas lagi dan nggak bangun lagi. Padahal dia menggunakan hijab. Ketika ditanya, Bu, kenapa ibu melakukan ini? Kemudian dijawab oleh beliau, gimana saya nggak khawatir? Karena hari ini cari rezeki susah. Saya takut anak-anak saya ke depannya itu nggak bisa dapat rezeki. Pak, Bu, hari ini sebuah keluarga memilih mati bunuh diri ketika sudah beberapa hari nggak bisa makan. Dan ini menjadi pembelajaran apa? Hari ini bahkan bukan tidak mungkin, di antaranya ada yang tidak beriman dan ada yang bahkan mengaku beriman,
tapi dia nggak yakin kepada Allah, nggak hadir kebergantungannya kepada Allah di dalam apa yang dia hadapi terkait dengan masa depan. Karena jangan sampai kita jadi orang-orang yang salah menyikapi keadaan. Apa di antara kesalahan banyak manusia hari ini? Kita terlalu sibuk mikirin atau sibuk ngerjain apa yang sudah Allah jamin, tapi kita nggak sibuk mikirin dan ngerjain apa yang belum Allah jamin. Apa di antara yang sudah Allah jamin, Bapak Ibu? Rezeki. Rezeki itu sudah dijamin. Dari mana dasarnya? Surat Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah setiap yang bergerak melata itu kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Tahu yang namanya cicak, Bapak Ibu? Tahu yang namanya cicak? Cicak makannya apa? Rezekinya apa? Nyamuk. Pertanyaannya, nyamuk terbang apa merayap? Cicak merayap apa terbang? Logikanya, kalau manusia berpikir dengan dipikirin tadi, harusnya cicak makan sesuatu yang juga merayap. Tapi kenapa? Kok justru rezekinya itu adalah nyamuk? Sama kayak kucing dengan ikan, betul nggak? Kucing di darat, ikan di air. Maka dalam bahasa Syekh Ibnu Athaillah, jangan sibuk mikirin apa yang sudah Allah lakukan untuk kalian. Tugas kita adalah memantaskan untuk mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan. Jadi kalau kita memaknai ini, Bapak Ibu, maka dengan izin Allah, hidup kita itu lebih berada di dalam jalan ketenangan. Maka dalam konteks jalan ketenangan, tugas kita itu melakukan aktivitas menjemput rezeki dengan jalan ketakwaan. Kenapa kok pakai bawa-bawa jalan ketakwaan? Coba lihat Qur'annya surat At-Thalaq ujung ayat kedua dan awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar daripada segala masalah yang dihadapi di dalam hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka, Bapak Ibu. Ini alhamu. Makanya dalam konteks yang hampir serupa, Ibnu Sina mengatakan, al-wahmu nisfud da' wal itmi'nan nisfud dawa was-sabru bidayati syifa. Al-wahmu itu apa? Delusi, ketakutan, kekhawatiran. Itu setengah dari penyakit. Tapi apa? Wal itmi'nan, ketenangan itu adalah setengah daripada obatnya. Was-sabru bidayati syifa, dan sabar itu adalah merupakan pintu awal datangnya kesembuhan. Maka ini yang perlu kita hadirkan. Dulu waktu masa pandemi, tidak sedikit saudara-saudara kita yang wafat, bukan karena sebatas virusnya, tapi karena apa? Kekhawatirannya. Wah, kalau sudah begini kita nggak mungkin bisa hidup normal lagi. Ternyata Allah masih izinkan kok. Maka kenapa seorang mukmin itu memiliki sikap yang kita sebut at-tafa'ul, punya optimisme terhadap masa depan. Tugas kita itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Coba lihat. Tugas kita orang beriman itu adalah bertakwa dan mempersiapkan apa yang akan kita bawa di dalam perjalanan pulang kita kembali bertemu dengan Allah. Maka oleh karenanya, begitupun juga dengan al-huznu, al-hazan. Kalau tadi alhamu, kekhawatiran, kegalauan kita akan masa depan, kalau al-huzan itu apa? Kesedihan terhadap apa yang sudah terjadi di dalam masa lalu kehidupan kita.
kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan dalam proses yang kita lakukan, ketergelinciran di dalam masa lalu kita karena kebodohan. Terus kita nggak bisa move on dari kegagalan dan kekecewaan dan kesedihan itu. Inilah yang juga menjadikan ujung hidupnya menjadi ujung hidup yang merusak. Ada orang kalau sudah putus asa, diajakin ngapa-ngapain juga nggak mau. Pak, Bu, ngaji yuk, Pak, udah subuh. Mau ngaji nggak ngaji, gaji saya segini aja. Itu orang udah putus asa. Yuk Pak, Bu, sholat ke masjid. Saya nggak ngaruh, sholat nggak sholat, kayaknya udah pasti di neraka. Padahal apa? Jangan pernah kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Qur'annya surah Az-Zumar ayatnya 53. Tapi saya husnuzan insyaallah ini kalau jamaah Masjid Khairul Razikin karena wajah-wajahnya salih-salihah ini min ahlil Quran. Ya, yang hadir ini para penghafal Quran. Karena apa? Karena nggak megang Quran satupun insyaallah. Saya husnuzan sudah hafal 30 juz di luar kepala ya. Karena disebutkan ayat tadi nyatet juga enggak ya kan? Ngangguk-ngangguk aja. Ya, karena dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jadi apa yang kata Allah sebutkan? Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri, dan janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bahkan punya dosa sebegitu banyak Bapak Ibu, maka yang perlu kita garis bawahi, cause our sins is not greater than God's mercy. Karena dosa-dosa kita tidak lebih hebat daripada ampunannya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita semua. Jangan gara-gara kita pernah melakukan sebuah kelalaian di masa lalu hidup kita ataupun episode kesedihan hidup kita, seakan-akan kita nggak yakin lagi adanya Allah. Inilah yang pada akhirnya menjadikan banyak di antara kita tadi salah dalam memilih respon. Mereka lebih cenderung kepada jalan kesenangan daripada jalan ketenangan. Padahal tadi kalau dia jalan ketenangan, yang dia lakukan bukan dipikirin dulu, tapi dizikirin. Apa hubungannya? Ya iya, kalau kita zikirin dulu, Allah sudah menjanjikan dalam Qur'annya surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Di dalam konteks jalan kesenangan, kenapa bahasanya ini bukan menjadi pilihan yang terbaik? Karena dalam jalan kesenangan yang kita pilih itu yang kita butuhkan atau kita inginkan Bapak Ibu. Kebanyakan orang ketika menghadapi masalah, mereka memilih jalan itu yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Nah, supaya lebih enak, kasih contoh. Hutang masalah bukan? Yang hadir kira-kira punya hutang apa enggak? Coba, yang di sini punya masalah dengan hutang, angkat tangan bilang saya. Nah, 1, 2, 3. Yang nggak punya hutang angkat tangan bilang saya. Nah, 1, 2, 3. Oh, pas ini yang punya hutang 3, yang nggak punya hutang 3 ya kan? Yang nggak angkat tangan sekarang dua-duanya. Berarti nanti yang nggak punya hutang tolong bantu yang punya hutang biar selesai masalahnya. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang ditanya punya hutang dan dia nggak mau ngangkat tangan, dugaan saya hutangnya besar. Sebetulnya dia punya hutang tapi hutangnya besar. Ustaz tahu apa masalah hutang? Kita punya hutang 8.000 triliun Bapak Ibu. Maka sekarang saya ingin katakan, ini hutang masalah bukan? Masalah enggak? Masalah aja, masalah banget. Jadi, kebanyakan orang ketika menjadikan hutang itu masalah, ketika dia ambil, entah itu lewat minjem sama teman atau mengajukan ke lembaga keuangan, bahkan yang lagi ramai sekarang pinjol, pay letter. Itu kebanyakannya mereka memilih itu karena kebutuhan atau keinginan. Payday sale,
10. Padahal nggak penting-penting amat dibeli, tapi pakai apa? Utang, pay later. Maka hari ini luar biasa Bapak Ibu. Hutang kita bukan hanya secara konteks negara, konteks secara pribadi juga Bang. Dan ternyata orang yang dia memilih jalan hutang dengan cara seperti itu, bukan nggak mungkin, nggak akan pernah puas. Udah selesai nih nyicil, besok kelihatan udah mau selesai bulan depan, kira-kira udah siap ngutang lagi apa enggak? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ustaz paham banget. Bu, karena Rasulullah sudah mengajarkan Pak, dalam satu hadis yang artinya, seandainya seorang anak Adam punya satu lembah emas, tentu dia akan menginginkan 2 lembah yang lainnya. Kalau bahasa lainnya, kalau dia udah punya 2, dia pengen punya yang ke-3. Kalau dia punya ketiga, dia pengen punya yang dan begitu seterusnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain daripada tanah. Yaitu apa? Kalau udah mati, orang kalau masih punya nyawa, dikasih napas, masih punya keinginan apa enggak? Punya keinginan apa enggak? Termasuk kalau sekarang kita tanya, apa yang sedang Bapak Ibu inginkan? Kira-kira ngajinya sampai di sini aja apa kita lanjutin? Insya Allah kalau itu keinginan yang baik. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi, ada 2 keinginan atau 2 hal yang membuat manusia never satisfied, nggak pernah puas. Apa itu? Yang pertama ilmu. Orang kalau sudah doyan sama ngaji, doyan sama ilmu, imma dia ngaji ataupun mengajarkan kajian, maka dia nggak akan pernah puas. Kalau waktunya sampai suruh, kalau bisa usah sampai zuhur sekalian. Siap Bapak Ibu? Siap sampai zuhur? Tenang, saya cuma nanya doang. Kalaupun Bapak Ibu jawab siap, belum tentu saya siap juga. Gitu aja ditanya udah khawatir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua apa? Ad-dunya. Termasuk di dalamnya al-mal, harta. Harta itu kalau bahasanya, buat sebagian orang itu nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Punya mobil 1 pengen punya mobil, punya rumah 1 pengen punya rumah, istri. Agak sensitif bab yang ini. Yang ini masih boleh, yang belakangan maksimal 4. Tapi ala kulli hal, ini tabiat manusia. Makanya kita itu dalam ilmu marketing, coba lihat. Tadinya nggak pengen-pengen banget beli handphone ya Pro Max 17. Wah, sekarang baru 15 Ustaz. Dijual harganya 15.799. Wah, kelihatannya kan kayak angka logis ya kan? Ya nggak nyampe 16 juta atau 15.999 ya kan? Wah, nggak nyampe 16 juta kok. Cuma 15-an aja. 15-an apa? Cuma beda 1.000 doang kan 16 jutanya ya kan? Coba lihat tuh bahasa marketing. Kita dibuat memunculkan keinginan walaupun kita nggak ada kebutuhan di atas itu yang melebihi daripada apa yang sudah kita miliki. Maka termasuk hari ini kalau kita lihat siapa yang terjerat dengan judi online, itu karena memilih jalan kesenangan. Izin Allah, Al-Fakir beberapa tahun lalu dapat undangan dakwah sampai ke Amerika. Salah satunya ke Las Vegas. Selesai ngaji, diajakin sama orang-orang Indonesia di sana, Ustaz, kita jalan-jalan yuk ke Hotel Bellagio. Ngapain saya bilang? Lihat air mancur Ustaz ya. Saya kira mau ngajakin ke kasino. Ya enggak lah Ustaz. Qadarullah pas nyampe di Hotel Bellagio itu, ternyata air mancurnya enggak hidup. Terus akhirnya mau nggak mau parkirnya di basement Hotel Bellagio. Mau nggak mau bahasanya, Ustaz kita harus naik dulu ke atas. Wah, saya dijebak ini. Mau nggak mau saya lihat orang yang main poker, orang yang main apa istilahnya itu, yang muter roulette ya. Terus ada mesin-mesin jackpot yang banyak. Sampai dibercandain oleh mereka, Ustaz mau coba main apa enggak? Antum nggak bener masa ngajakin Ustaz main gitu. Ya kalau Ustaz nggak main, biar Ustaz yang nunjukin aja, biar kita yang mainin buat Ustaz, sama aja saya bilang. Nggak benar gitu. Tapi di situ saya tanya,
Di situ tidak ada yang namanya jendela, tidak ada namanya jam, ya. Saya bilang, orang datang ke sini, apakah mereka itu memiliki keyakinan bisa menang? Berapa banyak persentase yang menang? Dia bilang, ya kebanyakannya sih kalah Ustaz, nggak ada yang menang. Terus buat apa mereka datang ke sini? Just as pleasure, cuma jadi semangat aja, cari happy aja. Dan kemarin saya lihat di sebuah tayangan media televisi swasta nasional, ketangkep operator judi online. Dan dia salah satu yang diletakkan apa? Untuk seakan-akan dia menang. Jadi ada yang dikasih menang itu, kemudian menjadikan euforia yang lain. Oh, yang lain juga punya. Kalau dia bisa menang, masa saya nggak bisa menang? Ditanya sama Pak Polisi, Mas, jadi sampean ini memang disetting? Iya disetting Pak. Memangnya kalau ikut judi online itu nggak ada kemungkinan menang nggak? Nggak ada Pak, nggak mungkin pernah menang. Tapi omsetnya hari ini mengalahkan omset zakat Bapak Ibu. Ada sahabat kami sekaligus guru, analis senior di Bank Indonesia. Boleh sebutkan, kita punya potensi zakat di negeri kita itu 379 triliun. 379 triliun itu potensi. Wakafnya 180 triliun. Realisasi berapa? Realisasi 4 triliun. Profesor Kiai Haji Hafizuddin. Ali Banter 7 triliun. Itu faktanya. Judi online 329 triliun itu omsetnya. Itu datanya, faktanya. Narkoba 300 sampai 400 triliun. Prostitusi 300-an triliun juga. Inilah yang disebut underground economics. Hari ini kenapa di negeri kita kok ya Allah punya rezeki kayaknya gampang nguap? Karena jangan-jangan jauh dari keberkahan. Kita punya rezeki kalau diajakin zakat, infak, sedekah, wakaf, mikirnya panjang. Tapi kalau buat pleasure, kesenangan, bahasanya apa? Seakan gak pernah cukup. Makanya yang perlu kita waspadai, orang yang dia sibuk dengan kehidupan dunianya, maka jangan-jangan dia gak pernah merasakan surga sebelum surga itu Allah datangkan di dalam kehidupannya kelak di akhirat. Dalam ungkapan Syekh Taimiyah rahimahullah, ada sebuah paragraf kata-kata indah yang menarik dari beliau. Sungguh kasihan orang-orang yang cinta dunia, mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Maka kemudian ditanyakan, apakah kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Maka Syekh Taimiyah menjelaskan, maka ulama ini menjawab, cinta kepada Allah, mahabbatullah. Merasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, muraqabatullah. Rindu untuk bertemu dengan Allah dan bahagia ketika mengingat Allah dan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Inilah nikmat yang paling besar di dunia. Bukan tentang kita punya mobil yang paling mewah, rumah yang paling besar, jabatan yang paling tinggi, subscriber follower yang paling banyak lah. Dan ini yang kita sebut dengan jalan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa hari ini banyak orang yang depresi, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang dia nggak punya optimisme di dalam menjalani kehidupan? Karena apa? Ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Inilah jalan ketenangan, inilah jalan kebahagiaan yang hakiki. Walaupun sekali lagi, kalaupun hari ini kita mendapatkan tenang, apakah kita selesai Ustaz? Lah, itu cuma efek samping Bapak Ibu. Kalau hidup kita tenang,
itu hanyalah unintended side effect. Cuma bahasanya apa? Ketenangan yang jadi efek samping. Yang itu tanpa kita niatkan tuh pasti dapat. Karena apa? Ketenangan di dalam hidup yang kita rasakan, yang kita dapatkan itu hanyalah makmum. Sementara imamnya adalah keimanan dan penghambaan kita kepada Allah. Jadi ketenangan itu hanya buah daripada keimanan dan penghambaan kita kepada Allah. Karena orang yang dia beriman dan menghamba kepada Allah, dia nggak akan merasakan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan di dalam hidupnya. Walaupun kalau kita tanya apakah orang sebelum kita termasuk para sahabat dan para anbiya wal mursalin tidak merasakan takut dan khawatir, ada, tapi tidak berlebihan. Sebagaimana apa? Kisah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam Jabal Tur sebelum hijrah ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Ketika sudah berada di Jabal Tur, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat itu merasakan kekhawatiran, ketakutan sekaligus kesedihan. Bahasanya gini, ya Rasulullah, kalau mereka yang mencari dirimu dan mereka ingin membunuhmu ya Rasulullah, mereka nunduk aja di depan pintu gua, pasti kita ketahuan. Itu seorang sahabat Nabi. Tapi apa kata Rasulullah? Bagaimana menurutmu tentang dua orang, sedangkan Allah yang ketiga? Ini Nabi jawab, bukankah yang bersama dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini yang perlu kita hadirkan Bapak Ibu. Karena apa? Ini yang perlu kita hijrahkan hari ini. Kita terlalu sering bersandar kepada makhluk, bersandar kepada manusia lain. Padahal ketika kita sibuk berharap kepada manusia, ujungnya banyakkan bahagia apa kecewa Bapak Ibu? Ini kelihatan yang jawab pengalaman betul. Dan yang gak jawab lebih pengalaman lagi. Dan ini bukan kata Zulfikar Bapak Ibu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya pernah merasakan kepahitan di dalam hidup, tapi tidak ada kepahitan yang paling pahit di dalam hidup melebihi daripada apa? Berharap kepada makhluk. Nah, hari ini kalau kita terlalu sering kecewa, wah jagoan kita nggak menang pilkada, semua saudara kita dipojokkan, itu salah satu berharap kepada makhluk. Sementara beliau yang kita jagokan aja kita balikin. Lihat apa statementnya, semua adalah kehendak dan takdir Allah. Dia aja jawab begitu. Kenapa kita yang mendukungnya malah menghantam saudara kita yang beda pandangan? Rangkul. Ini yang harusnya kita bangun, hijrah mindset dan heart set. Karena hijrah yang paling penting di dalam hidup ini adalah hijrah untuk berpindah dari menghamba kepada selain Allah menjadi hamba yang hanya menghamba kepada Allah. Ini yang membuat bahasanya apa? Gentar daripada Rustum, perkataan daripada salah seorang pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Siapa dia? Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Ya, di antara yang beliau jelaskan adalah Allah memilih kami untuk mengeluarkan siapa-siapa yang dikehendaki dari penghambaan kepada sesama menjadi penghambaan kepada Allah. Orang kalau sudah sibuk menghambanya kepada Allah, itu musuh sehebat apapun gentar Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah menghamba kepada selain Allah, sekecil apapun musuh, itu akan menjadi kekhawatiran buat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang menjadi pusat hidup? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita tanya kepada diri kita. Lalu apa sih yang kita cari? Sementara Nabi mengingatkan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah,
in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari. Celakalah hamba dirham, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan khamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wul atau sutra. Jika diberi dia senang, tapi kalau tidak diberi dia marah. Hari ini kita pilkada, pileg, pilpres, saya sih milih siapa yang bayar lebih banyak aja. Ada yang kayak begitu Bapak Ibu? Mohon maaf. Coba kita dikasih paling banter berapa? Ada yang dikasih 100.000 bahagia? Daripada yang lain enggak peduli sama saya. Saya dikasih 100.000, ya coblos dia. Sekarang coba dikasih 100.000, berapa harga diri kita? 100.000 untuk 5 tahun. Berarti 100.000 bagi 5 tahun. Berarti 1 tahun berapa? 20.000. 20.000 bagi 12 bulan. Gak nyampe 2.000. Taruhlah 2.000. 2.000 bagi 30 hari. Atau 20.000 bagi 4 pekan dulu deh, supaya gampang itu. 5.000 bagi 7 hari. Enggak nyampe 1.000 perak. Itu harganya. Makanya kita hari ini punya resource yang luar biasa. Enggak ada yang punya kita. Kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang bisa jadi bukan asli dari kita. Tapi terus kita bilang ini kan punya kita, tapi giliran kita ada kesempatan untuk melakukan perubahan, kita nggak melakukan itu. Kalau dikasih saya suka, kalau enggak lah. Padahal nggak sebatas itu Bapak Ibu. Kita udah melakukan edukasi Ustaz tapi masih kalah. Ya itu bagian sunnah tadawul. Tugas kita berjuang, bukan tugas kita memastikan hasil. Waktu perang Uhud, apakah para sahabat dan Rasulullah menang? Kalah Bapak Ibu. Tapi di perang Badar, alhamdulillah menang. Perang Khandaq menang. Jadi kalau kita lihat, menang kalah itu biasa. Jangan gara-gara beda pilihan paslon, kita sholat kalau bukan sama kelompok kita nggak mau, dia mau ikut sholat. Itu yang melemahkan umat Bapak Ibu. Maka insya Allah, karena tadi saya tanya sampai jam berapa, maksimal 5.45. Jadi yang tadi itu baru pengantar Bapak Ibu. Jadi intinya ya ini. Jadi kalau kita bahasa melakukan inner journey, perjalanan ke dalam, saya izin, mudah-mudahan bisa selesai 15 menit, boleh Bapak Ibu? Boleh lanjut apa enggak? Atau cukup sampai di sini aja? Oh, lanjut ya. Nah, karena tadi ada agenda yang menarik. Setelah ngaji makan pagi bersama. Mungkin itu yang menarik. Oh, mas belum lapar ya, alhamdulillah. Karena paginya sekarang pagi sekali. Kami keluar dari daerah Ciputat itu sudah setengah 4 lewat sedikit, masih telat yang ke sini. Tapi ala kulli hal, 3 prinsip fundamental menjadi hamba ini ada 3. Yuk kita baca sama-sama. Yang pertama apa Bapak Ibu? Maksud. 1, 2, 3. Apa Bapak Ibu? Yang kedua? Yang ketiga? Ini dia. Jadi kalau tadi bahasanya agar kita hijrah mindset, hijrah headset, hijrah pola pikir, hijrah dari sisi pemaknaan di dalam hati, maka lakukan 3 prinsip ini. Apa itu maksud, apa itu zuhud, apa itu sujud. Nah sekarang kita masuk satu-satu. Yang pertama, kalau bicara maksud, ini adalah melepaskan segala kecenderungan terhadap apapun yang dituju kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang lepas dari kecenderungan terhadap apapun kecuali kecenderungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam pemaknaan kita beragama, Ustadz, apa boleh orang Islam jadi orang kaya? Saya jawab, bahkan wajib kalau tidak sekiranya memberatkan. Karena di tangan orang-orang yang paham agama, ketika dia punya harta, itu tidak berhenti pada dirinya. Dia akan meluaskan kepada yang lain.
Sebagaimana doa generasi orang-orang sebelum kita, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan kami, tapi jangan letakkan dunia di hati kami. Karena di hati kami cukup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang hari ini mudah kecewa, sakit hati, baper, julid, sedih, karena tujuannya adalah dunia. Tapi orang-orang yang dia akhirat tujuannya akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dan puas, fulfillment, tenang, damai, peaceful, hauna, hatinya luas dan lapang, mudah maafin orang lain, qalu salama. Ada orang yang nggak beres, orang jahil, menyapa dia tenang, nggak mikirin apa yang nggak perlu dipikirin. Dan bahkan satu-satunya kekhawatiran terbesar yang dimiliki itu adalah kalau Allah nggak maafin hidupnya. Itu yang perlu kita pikirin. Maka ada satu ungkapan Kiai Syukron Ma'mun yang berseliweran di media sosial. Hari ini jangan kita ributin masalah nasab. Kalau tanya gimana Kiai, pandangan Kiai, saya terserah mereka. Wong saya aja nggak sibuk mikirin nasab saya bagaimana, yang penting saya mikirin nasib saya bagaimana di hadapan Allah. Itu jawaban ulama itu begitu. Tapi ada yang terus gara-gara satu kejadian akhirnya menyebabkan banyak yang nggak paham itu terbawa arus. Dan kalau kita kembalikan, satu-satunya kekhawatiran terbesar adalah ketika Allah tidak memaafkan. Karena kalau Allah sudah memaafkan, beres sudah hidup kita. Ini ungkapan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka di antara lafaz doa yang bisa kita bacakan apa Bapak Ibu? Ini sering kita bacakan, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, a'tini ridhaka wa radina bikulli qada'ika khairihi wa syarri. Ya Allah, Engkaulah tujuan hamba dan ridhamu lah harapan hamba. Karuniakanlah kepada hamba rasa cinta kepadamu ya Allah, dan ma'rifat mengenalmu ya Allah. Karuniakanlah kepada hamba keridhaanmu dan rasa ridha padamu atas segala ketetapanmu baik maupun buruk. Kalau sudah maksud hidup kita adalah Allah, maka yang pengen kita lakukan, yang lain itu nggak penting, hanya Allah aja yang penting. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Inilah yang kita sebut just focus on Allah. Karena apapun yang kita lakukan, Qur'annya surah 6 ayatnya 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta. Ini yang kita lakukan. Ini yang pertama. Maka inilah yang akan membawa kita nggak akan pernah putus berharap kepada Allah. Tapi ketika kita sudah just focus on others selain Allah, itulah yang membuat kita gampang putus asa, putus harapan. Karena Allah lah sebaik-baiknya tempat pengharapan, yang mendengar segala doa kita, yang mengetahui segala pinta kita kepadanya. Ini yang perlu kita hadirkan. Jadi yang pertama apa? Maksud. Tidak ada yang kita tuju selain daripada Allah. Yang kedua apa? Zuhud. Hidup tanpa tendensi, kalau bahasa sederhananya. Karena apa? Misalkan kita hari ini orang bersyukur, itu harus pakai syarat. Alhamdulillah si Ustaz, coba aja kalau. Nah, itu.
Kalau kita mengatakan syukur masih ada pakai tapi, itu namanya tendensi, masih pakai syarat. Dan hidup itu bahasanya apa? Tanpa tendensi. Ini yang disebut dengan zuhud. Dan zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi menggunakan dunia sesuai dengan proporsinya, dengan menyerahkan segala keinginan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud itu apa? Zero mind process, mengosongkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerdekakan hati kita dari mengisinya selain daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Karena kita hidup ini bukan maunya kita, Bapak Ibu, bukan maunya kita, Bapak Ibu, tapi kita hidup ini ngikutin maunya Allah. Walaupun kadang tidak semua episode itu sesuai dengan yang kita inginkan, betul nggak? Kita pengen waktu lawan Bahrain itu kita udah menang, tapi dari mana kalkulasinya 60 tambah 6 itu kok jadi 90 tambah 6 jadinya 99, atau 90 tambah 9 jadinya 90 tambah 6 ya. Yang lebih anehnya lagi, kok wasit ikut selebrasi gitu. Giliran Indonesia yang menggolkan itu kok pakai VAR, giliran yang lain ngegolin nggak pakai VAR. Kok Ustaz ngikutin apa gitu? Kalau ngikutin kecewa Bapak Ibu, tapi kita balikin lagi, pasti ada kebaikan Allah di balik semua itu. Dulu kita dibantai 10-0, wah update Ustaz ya. Sekarang 2-2, bahkan harusnya 2-1, berarti kita sudah bertumbuh. Syukur dulu aja. Karena semakin kita mendorong keinginan kita berlebihan, ini yang kita sebut dengan desire trap, jebakan keinginan. Takes you out of the present moment. Akhirnya dicari tuh wasit, akunnya apa, langsung diserang, langsung nonaktif tuh akunnya. Itu kalau dunia media sosial begitu. Saya khawatirnya ada yang bukan ngirim itu doang ya kan, tiba-tiba ada yang terbang ya kan, paku ya Bapak Ibu. Itu yang membuat apa, orang hidup akhirnya bahasanya itu nggak merasakan bahagia. Tugas kita itu do the best and let the rest, lakukan yang terbaik dan lepaskan hasil itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita berikhtiar yang terbaik dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya apa? Pasrah sepenuh jiwa. Kita diajarin oleh Nabi, belajarlah daripada seekor burung. Burung itu nggak ada yang namanya begitu dia pergi pagi perutnya kosong, pulang dengan perut kenyang, betul? Nggak ada yang namanya burung itu stres di tengah jalan, gara-gara hari ini nggak dapat makanan, nggak kebagian sarapan pagi gitu ya. Terus burung itu nabrakin kepalanya di batu atau nyemplung ke dalam laut gitu. Ada apa itu? Tapi manusia baru di PHK, dirumahkan. Alhamdulillah, udah habis ya. Nah, kita selisihi dikit ya Bapak Ibu ya, 5 menit ya. Karena kita sholat persis waktu syuruk haram. Ya. Sholat pada saat matahari terbit. Kita selisihi beberapa menit. Takes you out from the present moment. Itu yang membuat akhirnya membawa kita keluar daripada momen kebahagiaan saat ini. Dan kalau gitu Ustaz, apakah kita nggak boleh punya keinginan? Boleh, tapi puncak keinginan itu apa? Tadi kita pengennya dikasih apa disayang? Dikasih apa disayang? Maka berharap disayang sama Allah, itulah yang kita harapkan. Setiap kejadian yang menimpa itu jadi sebab kita untuk berharap kepada Allah. Semoga dengan itu Allah makin sayang. Ingat, ketika belum dikasih bisa jadi karena disayang. Dan kalau kita boleh punya keinginan, ini puncak keinginan. Ada sebuah doa dari kitab Nasaihul Ibad ya, yang itu dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa doa itu? Yuk kita baca sama-sama, boleh Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja
min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih hamba harapkan ketimbang amal-amalku, dan sesungguhnya rahmatmu lebih luas dari dosa-dosaku ya Allah. Jadi kalau kita boleh punya keinginan, kita cuma pengen diampuni oleh Allah dan kita mendapatkan rahmat Allah dalam hidup kita. Ini yang kedua, zuhud. Yang terakhir Bapak Ibu, sujud. Maksudnya apa? Sadar. Karena kalau orang lagi sujud tuh Bapak Ibu, kita itu lagi meletakkan apa yang selama ini kita bangga-banggakan. Pikiran kita itu kan berada posisinya di bawah tempat keluarnya kotoran kita, betul? Artinya apa? Kita sadar bahwa kita ini cuma hamba, menyadari bahwa kita ini lemah, sementara Allah lah yang maha kuat. Kita fakir karena Allah lah yang maha kaya. Kita jahil karena Allah lah yang memberikan petunjuk. Dan sadar bahwa kita ini butuh Allah. Menjadi hamba itu artinya apa? Sungguh-sungguh dalam meneladani akhlak Nabi. Dan ketika kita bisa menikmati sujud, sujud itu pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman. Bahkan Nabi mengingatkan, aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Karena ketika dia sujud, dia berbisik di bumi, tapi suaranya terdengar hingga sampai ke langit. Dan ciri khas seorang nabi mukmin dan daripada ciri utama umatnya Nabi dan orang soleh adalah sujud. Sujudlah yang akan dibawa orang ke akhirat. Ciri khas umatnya Kanjeng Nabi adalah sujudnya, bukan kemenangan partai politik ataupun perkara dunia lain. Bukan berarti kita menisbikan itu nggak penting. Besok pilkada pilih yang dia ahli sujud, yang dia bukan cuma datang ke masjid pada saat ingin didukung. Itu tugas kita Bapak Ibu. Karena kita merasakan sesuatu yang lebih penting daripada sujud kepada Allah itu bisa membahayakan status manusia di akhirat nanti. Jadi kalau bisa, sewaktu kita meninggal nanti, kita punya status sebagai hamba. Dan kalau kita bisa minta, bahkan kita minta kepada Allah wafat dalam keadaan sujud, atau sebagai orang yang menunggu waktu sujud alias menunggu waktu sholat di bawah waktu. Saya lupa kemarin itu saya sempat baca ada seorang yang ketika dia wafat usia sudah puluhan, 60-70 tahun, dan dia memang sudah mendekati sakratul maut, tapi dia bilang, tolong antarkan ayah ke masjid. Buat apa? Saya mau nunggu waktu sholat. Tapi ayah kan lagi sakit. Nggak apa-apa, kalaupun ternyata saya wafatnya dalam nunggu waktu sholat. Ini luar biasa. Sujud itu kenangan terindah di dunia. Kalau hari ini bilang, ya Ustaz emang pernah datang ke surga. Kan surga cuma cerita. Pada saat ini buat mereka yang tidak beriman ya. Tapi nanti di dalam kehidupan akhirat, maka dunia inilah yang akan tinggal menjadi cerita. Maka sujud adalah kenangan terindah di dunia Bapak Ibu. Kalau kita masih bisa sujud, alhamdulillah. Saya beberapa bulan lalu pernah operasi di bagian kaki. Sampai kemudian sholat alhamdulillah berdiri bisa, tapi begitu ruku dan sujud harus di atas kursi. Saya kira 1 pekan 2 pekan sudah kembali pulih jahitan. Ternyata tidak. Hampir 1 bulan 1 bulan setengah. Dan saya nangis sama Allah, bahasanya, ya Allah, izinkan hamba bisa sujud lagi. Maka kalau saya kemudian bahasanya, dengan izin Allah bisa sholat, di antara yang paling dinikmati itu episode sujud. Karena jarak antara kita dengan masalah kita adalah sejauh dari jarak dahi kita dengan tempat sujud kita. Bahkan dengan sujud itu Bapak Ibu akan menundukkan ego.
Selama ini yang diri kita bilang ngerasa paling bisa, ngerasa paling punya, ngerasa paling kuat, kita nggak ada apa-apanya kalau di hadapan Allah itu. Karena dengan sujud itulah kita akan menundukkan ego. Bahkan Nabi ngajarin sebagai penutup, kalau kita sujud, ada beberapa doa yang bisa dibaca. Termasuk kalau sujud terakhir, itu kita bisa baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat Imam Muslim dan Abu Daud dari Abu Hurairah, kalau kita dalam kondisi sujud, ya termasuk sujud terakhir ataupun sujud di luar salat yang wajib, maka kita bisa baca doa ini. Apa doanya? Allahumma ighfir li dzambi kullahu, diqqahu wa jallahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah hamba dosaku seluruhnya, yang kecil dan yang besar, yang awal dan yang akhir, yang tersembunyi dan terang. Kita minta ampun sama Allah. Kita minta. Maka mudah-mudahan inilah 3 prinsip fundamental kita melakukan inner journey sebagai seorang hamba. Apa yang pertama? Maksud. Maksud kita tidak lain tidak bukan hanyalah Allah SWT. Yang kedua apa? Zuhud. Hidup tanpa tendensi. Kita hidup itu bukan mengikuti mau-maunya kita, tapi kita ngikutin mau-maunya Allah. Dan yang ketiga adalah sujud. Karena sujud inilah memahamkan kepada kita bahwa kita ini hamba, bukan pencipta. Kita ini hamba yang diciptakan. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah menjadi pengantar daripada materi kajian kita Finding Inner Peace, the series. Serial menemukan ketenangan jiwa, ketenangan hati, yang ini insya Allah berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita tambahkan dengan beberapa referensi ilmiah, ilmu psikologi modern, tasawuf dan lain sebagainya. Harapannya apa? Sehingga ketika kita melihat kacamata agama itu bukan sesuatu yang melangit, tapi agama itu yang membimbing kita jalan di bumi. Tapi kita mendaratkan itu agar itu bisa dapat aplikatif di dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan disampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Insya Allah flyernya sudah diinformasikan, itu ada 10 tema, subtema, yang itu akan kita sampaikan masing-masing satu tema itu di setiap pertemuan. Mudah-mudahan Allah izinkan kajian kita menjadi kajian rutin yang menjadikan me time sesaat di dalam rangka menjeda ke dalam diri, melakukan perjalanan ke dalam diri untuk mengenal semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada tanya jawab atau cukup? Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini sifatnya baru pengantar, mungkin 1 atau 2 pertanyaan aja jikalau ada sebelum kita harapan bersama. Wah, ini member tetap kita ini. Silakan Pak Haji Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ade. Tadi antara dikasih dan disayang gitu ya. Pilihannya mana gitu ya. Gini, kalau dikasih menurut saya itu bisa terlihat kan. Kalau orang yang sudah dikasih itu terlihat kan. Tapi disayang kan nggak bisa terlihat kan. Kalau dikasih misalnya itu nggak perlu iman. Orang ateis juga dikasih dan disayang, ya nggak tahu juga. Kita nggak bisa lihat orang itu disayang itu di dalam hati gitu kan. Nah, kenapa nggak disayang itu bisa terlihat juga gitu Ustaz? Ya kan? Ya misalnya kalau disayang, misalnya jadi orang muslim, dia sholat mungkin tenang ya. Tapi dilihat orang, kok miskin juga, dikatakan begitu Ustaz. Ya, jadi gimana supaya kalau kita masuk yang disayang gitu ya, itu bisa terlihat, bisa jadi bahan rujukan gitu kan. Dulu lihat tuh katanya lihat orang yang disayang Allah gitu kan. Ya gimana soalnya ya gimana lah bisa terlihat gitu kan. Nah, kalau yang dikasih kan Ustaz, kali itu kita kan pandang melihat sesuatu kan dari apa yang kita lihat Ustaz ya. Tuh orang kafir aja nggak sholat, nggak apa, ya, dikasih dia gitu kan. Nah kita kok
yang udah merasa disayang kok gak dikasih-kasih kan begitu Ustaz, iya kan? Seperti itu gitu. Jadi antara dikasih dan disayang gitu. Makanya kalau bisa dikasih itu juga terlihat gitu Ustaz. Kalau dikasih kan kalau disayang itu juga terlihat juga gitu kan. Jadi biar imbang gitu Ustaz, jadi bisa dipatokan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pemahaman ini memang kita ambil dari Asmaul Husna yang Allah miliki. Jadi kalau bicara yang dikasih, yang disayang, itu turunan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, sampai di sini insya Allah sudah paham ya. Jadi pemaknaan Ar-Rahman itu Allah berikan semua manusia, bahkan semua makhluk. Semua makhluk Allah kasih, Allah jamin rezekinya. Dalilnya tadi Quran Surah Hud ayat 6. Tapi ketika berbicara Ar-Rahim, yang disayang sama Allah, ini pengkhususan. Bapak Ibu dikasih anak, senang gak? Pengennya semua anak itu disayang, betul gak? Bukan hanya dikasih, tapi juga disayang. Nah, begitu kemudian kita sayang semua, mohon maaf, secara manusiawi sayang kita itu rata atau ada yang lebih disayang daripada yang lain? Ya, kalau anaknya satu mungkin nggak bisa bilang gitu Ustaz, tapi kalau dua lah minimal pasti ada yang lebih condong. Saya alhamdulillah dikasih satu istri 9 anak ya. Jadi saya bagaimana membagi sayang itu, bahasanya apa? Ya, Abi sayang kok dengan kalian semua. Saya bilang sayang semua, tapi dalam hati pasti ada preferensi. Menyayangi yang satu sedikit lebih daripada yang lain, betul nggak? Itu manusia. Sementara Allah itu Rabb yang maha sempurna, Allah Rabb yang maha adil, Allah Rabb yang nggak mungkin keliru. Jadi kalau kenapa bahasanya yang disayang itu nggak kelihatan? Justru senengan kita nggak kelihatan itu lebih aman. Nabi Yusuf kelihatan disayangi sama Nabi Yakub, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Konspirasi. Saudara-saudaranya bawa ke hutan, bilang sama ayahnya bahwa Nabi Yusuf ya dimakan binatang buas. Ayahnya nangis. Dan bahkan ketika bermimpi, apa yang kemudian bahasanya bintang, bulan, matahari sujud kepada Nabi Yusuf, dibilang, "Nak, kamu jangan bilang sama siapa-siapa." Karena sudah tahu resikonya kalau seakan-akan beliau ini yang paling disayang di antara yang lain. Nah, sekarang dalam konteks kita, Ustaz, tapi kenapa kok bahasanya orang yang dikasih kelihatan, orang yang disayang belum tentu kelihatan? Ya karena ini spesial. Kalau kelihatan semua, nggak ada yang spesial, betul? Makanya kenapa seorang ibu, seorang istri, justru ketika dia mengumbar auratnya di luar rumah, itu nggak ada yang spesial. Tapi ketika dia di rumah, dia kemudian bahasanya memperlihatkan perhiasannya itu kepada suaminya, itu luar biasa, spesial. Nah, jadi kalau bahasanya disayang, ada dua yang Al-Fakir pahami, bahwa yang pertama, tugas kita itu bukan pengen kelihatan orang. Karena yang kita cari perhatiannya bukan makhluk. Hidup dengan kita cari perhatian makhluk, itu yang membuat hidup kita capek. Kita salah diomongin, kita benar juga masih diomong. Makanya jangan letakkan perhatian kita itu hanya kepada makhluk. Letakkan perhatian kita itu kepada Allah. Emang bisa Ustaz? Bisa. Apa contohnya? Bunda Hajar. Bunda Hajar ketika kehabisan air, beliau jalan dari Safa Marwah. Apakah kemudian sudah pasti dikasih air? Bahkan mentok sampai 7 kali, betul? Kenapa 7 kali? Karena di kali ke-7 itu sudah tidak ada tenaga lagi, tersungkur, jatuh, pingsan. Tapi di titik itulah Allah berikan sayangnya kepada Bunda Hajar. Logikanya nggak nyampe, Bapak Ibu.
Logikanya nggak nyampe, dicarinya di Safa di Marwah, airnya ada di dekat kaki Nabi Ismail. Kalau pakai logika nggak nyampe. Makanya kita hari ini bisa sukses berhasil bukan semata-mata karena ilmu kita, bukan semata-mata karena experience kita, bukan semata-mata karena harta, pangkat, jabatan dan usia kita lah. Karena kita dikasih sama Allah, selesai begitu saja. Dikasih sama Allah, diizinin sama Allah. Kita melakukan yang ikhtiar kita sebagai domain manusia, tapi wilayah hasil itu urusan Allah. Allah mau kasih jalurnya dari mana itu terserah Allah. Nah, keyakinan-keyakinan seperti inilah yang kita maknai ketika disayang sama Allah. Bahkan ketika Allah sayang kepada seorang hamba, memang kita nggak melihatnya secara letterlek, ya, kecuali yang memang Allah reveal. Tapi salah satunya yang menarik, ada orang yang ketika dia wafat baru kebaikannya terungkap, ada nggak? Itu diantara yang disayang sama Allah. Karena seseorang itu ketika dia wafat, itu akan dua yang terungkap, keburukannya atau kebaikannya semasa dia hidup. Yang kedua, pemahaman ketika kita disayang itu belum tentu dikasih. Maka jangan membuat kita iri terhadap mereka yang dikasih, karena mereka belum tentu disayang. Dalilnya mana? Qurannya surat Al-An'am ayat 44. Jadi ada orang yang bahasanya dibukakan pintu-pintu perbendaharaan dunia kepadanya, walaupun dia tidak beriman, walaupun dia tidak beribadah, walaupun dia tidak beramal soleh. Tapi di titik di mana dia merasakan keberhasilan itulah, maka Allah hinakan dia di dalam kehinaan yang sehina-hinanya. Dengan bahasa lainnya, orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji, terus bahasanya saya juga nggak sholat, nggak beribadah, nggak beriman aja, masih dikasih rezeki, lah kamu jungkir balik, sholat, bolak-balik, beribadah, amal soleh, rezeki nggak naik-naik. Itu namanya istidraj. Kalau ada orang yang dikasih tapi dia nggak ibadah, nggak beramal soleh, tapi kok dia dikasih, karena istidraj, supaya dia makin lupa, dan ketika di titik lupa yang paling tinggi, Allah hinakan dia paling hina di dunia bahkan di akhirat nanti. Hari ini lagi rame, kalau saya sebut nama PDD, ya, tahu nggak Bapak Ibu? Ngikutin nggak nih di Amerika? Walaupun ini baru sekarang rame di kita, karena rumahnya kegerebek gitu ya, dan ditemukan banyak kardus-kardus dengan baby oil, ya, minyak bayi. Saya nggak perlu terusin karena ini kalimatnya negatif. Tapi yang ingin saya sampaikan, nggak ada yang namanya keburukan itu. Kalau bahasa pepatah kita, sepintar-pintarnya menutupi bangkai, maka aromanya pun akan tetap tercium. Jadi kalaupun ada orang bahasanya dikasih, walaupun dia nggak sholat, nggak beribadah, nggak beramal soleh, itu istidraj. Kita nggak perlu iri sama dia. Justru kita balikin, ya Allah, kalau hamba belum dikasih selama engkau bersama hamba, nggak apa-apa ya Allah. Man radiya falahu ridha. Kata Nabi, siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan lebih ridho dengan apa yang ada di dalam kehidupan. Dan ini bicara tentang orientasi. Orientasi di dalam hidup kita, apakah Allah yang kita tuju maksud atau selainnya? Dengan ada keinginan kita hidupnya mau-maunya Allah atau mau-maunya kita. Dan ketika kita sujud, kita sadar yang bisa membuat kita berhasil itu bukan karena hebatnya kita, tapi Allahnya yang menghebatkan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan satu pertanyaan saja. Untuk itu, marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.